Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gue Yusna and welcome. Salah satu aspek yang membuat penonton tertarik untuk menyimak sebuah film adalah premis atau garis besar ceritanya yang menarik. Dengan cerita yang unik dan tidak biasa, penonton akan dibawa untuk fokus dan penasaran pada ceritanya. Nah, hal ini juga telah terdapat pada salah satu film berjudul Nenu Student Sir. Guys, ini adalah sebuah film drama thriller action berbahasa Telugu India tahun 2023 yang ditulis dan disutradarai oleh Rakesh Uppalapati, di mana film ini dibintangi oleh Belamkonda Ganesh Babu, Sammuti Rakani, dan Avantika Dasani. So, mau tahu gimana kisahnya? Mending langsung aja deh. Are you ready? This is Nenu Student Sir and let's talk about it. Kisah ini dibuka dengan diperlihatkannya suatu tindakan ilegal yang dilakukan oleh seorang pria misterius, di mana pada hari itu dia terlihat sedang sibuk mengedit kartu identitas milik seorang mahasiswa di tempat persembunyiannya. Dan setelah selesai mengedit kartu Aadhar tersebut, dia pun segera memberikannya kepada rekannya agar bisa diproses lebih lanjut, tanpa sepengetahuan si pemilik aslinya yang kala itu berada tepat di belakang mereka. Sampai akhirnya, setelah mereka berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan, pria itu pun langsung memberikan sejumlah uang kepada seseorang karena telah membantunya. Beralih ke lokasi yang berbeda tepat di suatu pemukiman yang padat akan penduduk, kita pun akan diperlihatkan dengan tokoh utama kita bernama Subu, yang kala itu baru saja terbangun dari tidurnya. Di mana Subu ini merupakan seorang mahasiswa yang sangat terobsesi dengan ponsel iPhone. Dan hal itu terlihat jelas dari hiasan dinding yang terpasang di kamarnya. Bahkan, dia hingga mengatakan kepada ibunya bahwa dia adalah seorang iPhone Ravan. Hingga tak lama kemudian di saat dia melihat iklan di televisi yang menayangkan jika perusahaan Apple sudah meluncurkan iPhone 12-nya. Dan dengan penuh antusias dia pun segera pergi menuju ke toko ponsel yang berada tak jauh dari rumahnya. Sehingga membuat salah satu karyawan yang bertugas di sana merasa sangat jengkel. Karena di setiap harinya, dia memang selalu datang ke sana hanya untuk melihat-lihat saja. Dan agar bisa mendapatkan iPhone tersebut, Subu memutuskan untuk langsung mencari uang tambahan dengan melakukan pekerjaan apapun seperti menjadi pelayan di restoran, menyebarkan brosur, bekerja di tempat pencucian mobil, maupun menjadi guru les. Dan dia memang sengaja bekerja keras karena dia tidak ingin membebani orang tuanya hanya untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Singkat cerita, setelah Subu merasa bahwa uang yang selama ini dia kumpulkan telah cukup, dia pun segera kembali ke toko tersebut sehingga membuat seluruh karyawan yang bertugas di sana sengaja berpura-pura tidak melihatnya. Hingga tak lama kemudian di saat ada salah satu karyawan yang datang menghampirinya, seluruh rekannya pun serentak langsung mengatakan seri iPhone yang Subu inginkan, yaitu iPhone 12 berwarna hitam, RAM 64GB, lengkap dengan harga jualnya. Tetapi dikala Subu baru saja ingin membayarnya menggunakan uang cash, dia mulai merasa kebingungan, sebab dia tidak menyangka jika uang yang telah dia persiapkan sebelumnya nyatanya telah menghilang sebagian, sehingga membuatnya sempat diejek oleh si pemilik toko. Lalu di momen itulah sang ibu akhirnya datang untuk mengantarkan uangnya yang ternyata terjatuh ketika Subu ingin menghidupkan kendaraannya. Dan Subu pun merasa sangat bahagia ketika dia pertama kali bisa melihat logo iPhone yang muncul pada layar ponselnya, di mana iPhone tersebut sepakat mereka beri nama Buci Babu, karena ibunya memang berniat untuk memberikan nama itu jika nantinya Subu telah memiliki adik. Setelah berselfie bersama dengan sang ibu, Subu memutuskan untuk langsung pergi menuju ke rumah sahabat dekatnya yang bernama Suami hanya untuk memperlihatkan iPhone barunya, sekaligus berselfie bersama. Tetapi karena Suami harus segera mengantarkan ibunya bekerja ke rumah sakit, dia menyarankan kepada Subu untuk menantinya di kampus, agar mereka dapat merayakan hari ulang tahun Buci Babu yang pertama kalinya. Sesampainya di kampus, Subu memilih untuk merekam seluruh aktivitas agar Buci bisa mengetahui semua yang sering dia lakukan. Namun tak lama kemudian dikala dia sedang asik merekam, ponselnya pun terhempas ke udara akibat tersenggol oleh mahasiswa yang lain, sehingga dia langsung melompat agar bisa menangkapnya. Dan karena dia terjebak di antara dua kubu mahasiswa yang sedang berkelahi, dia memutuskan untuk menyembunyikan ponselnya di dalam saku sambil terus melindunginya. Sampai akhirnya, bersama dengan munculnya bom asap, pihak keamanan yang dipimpin oleh Inspektur Mahendra pun datang untuk menangkap mereka semua, termasuk Subu. Di mana bentrokan mahasiswa tersebut terjadi antara kelompok Lalkisana melawan kelompok Nayak. Setibanya di kantor polisi, ponsel mereka semua pun langsung disita sehingga membuat Subu merasa sangat khawatir. Dan bersama dengan kekhawatiran yang sedang Subu rasakan, muncullah seorang komisaris polisi bernama Arjun Pasudeva yang dikenal sangat tegas. Itu sebabnya dia tidak segan memasukkan mereka semua ke dalam penjara,
jika nantinya mereka didapati berkelahi lagi. Tak lama setelah Arjun pergi, Subu segera datang menghampiri seorang polisi wanita bernama Nalini agar dia bisa mendapatkan ponselnya kembali. Bahkan, dia juga sempat meminta bantuan kepada anggota polisi lain yang dia jumpai. Dan karena Nalini mulai merasa jengkel dengan sikap Subu yang terus mengganggunya, dia langsung menyarankan kepada Subu untuk mengambil ponselnya sendiri di dalam box yang tersimpan bersama dengan ponsel milik mahasiswa lainnya. Namun setelah lama mencarinya, Subu masih tak kunjung menemukan di mana keberadaan ponselnya, sehingga dia berasumsi jika ponselnya telah dicuri oleh salah satu polisi yang bertugas di sana. Dan karena tidak terima dengan tuduhan tersebut, Nalini yang merasa marah langsung mengusirnya, sehingga membuat Subu terpaksa harus menunggu di luar sepanjang malam. Sebab dia memang tidak akan pergi sebelum berhasil mendapatkan ponselnya kembali. Hingga keesokan paginya dikala Subu datang menghampiri Mahendra yang baru saja tiba, Mahendra yang ikut merasa jengkel akhirnya sengaja membohonginya dengan mengatakan bahwa Subu harus datang ke kantor komisaris jika dia ingin membuat laporan. Dan dengan polosnya, Subu pun memutuskan untuk langsung mengikuti saran yang dikatakan oleh Mahendra. Bahkan, di hadapan anggota polisi yang bernama Giri, dia hingga mengatakan bahwa alasan dia ingin bertemu dengan komisaris Arjun adalah untuk mengajukan kasus ke kantor polisi terkait ponselnya yang telah dicuri. Dan di saat Giri menjelaskan bahwa Subu membutuhkan waktu berbulan-bulan jika ingin bertemu dengan komisaris, Subu pun terus memohon agar bisa dibantu, sehingga membuat Giri sengaja memanfaatkan kesempatan yang ada dengan meminta sejumlah uang, kemudian memintanya untuk tetap menunggu di luar. Hingga tak lama kemudian dikala Subu melihat sosok Arjun yang baru saja ingin pergi meninggalkan kantornya, tanpa berpikir panjang dia segera berlari ke arahnya, sehingga membuat seluruh anggota polisi yang berjaga langsung menodongkan senjata ke arahnya karena Giri mengatakan jika Arjun adalah potensi ancaman. Dan setelah Subu menjelaskan maksud kedatangannya, Arjun langsung mengajaknya masuk ke dalam ruangan karena dia tidak ingin jika berita ini hingga dimuat di surat kabar. Sebab pada saat itu, seluruh wartawan memang sedang berfokus kepada mereka. Dan agar Subu tak lagi memperpanjang masalahnya, Arjun sempat berniat untuk menggantikan ponselnya dengan yang baru. Namun sayangnya Subu tetap menolak sebab dia berasumsi jika Arjun hanya akan memberikan ponsel milik orang lain saja. Lalu karena tidak terima dengan ucapan tersebut, Arjun yang merasa marah pun langsung menariknya, kemudian menegaskan bahwa dia akan menghancurkan ponsel Subu jika ponsel itu telah berhasil ditemukan. Lanjut cerita, setelah Subu menceritakan semua kekecewaannya di hadapan suami, dia akhirnya baru menyadari bahwa anak kandung Arjun ternyata adalah teman sekampus mereka yang hobi bermain voli. Di mana hal tersebut dia yakini dikala dia melihat wanita yang bernama Sruti itu datang menjemput ayahnya. Dan agar bisa mendapatkan ponselnya kembali, Subu pun memutuskan untuk mendekati Sruti, bahkan dia hingga rela mencari informasi terkait kehidupan pribadi Sruti dari teman-temannya. Namun karena mereka semua sedang sibuk, mereka tidak bisa memberikan penjelasan apapun. Dan di saat itulah muncul seorang pria melambai yang kita sebut saja bernama Mimin yang akhirnya mau membantu mereka. Tetapi dengan syarat jika mereka berdua harus bersedia ikut dengannya ke fitness center. Di mana menurut penjelasan Mimin, Sruti sebenarnya adalah seorang seleb TikTok yang telah memiliki 1 juta follower. Tetapi hal itu sudah berakhir karena aplikasi tersebut memang sudah dilarang di negara mereka. Oleh karena itulah, dia merasa sangat bersedih ketika melihat kembali video terakhir yang pernah Sruti upload di akunnya. Hingga pada malam harinya dikala Subu mencoba menghubungi Giri menggunakan ponsel ayahnya. Giri yang mulai merasa jengkel pun menjelaskan bahwa dia akan berusaha mencari informasi tentang keberadaan ponselnya. Tetapi Subu harus melupakan uang yang pernah dia berikan karena itu bukanlah uang suap. Dan agar anaknya tidak terus bersedih, sang ayah sempat berniat untuk meminjamkan uang agar Subu bisa membeli ponsel yang baru. Namun Subu langsung menolak dengan mengatakan jika dia telah menganggap Buci Babu seperti adiknya sendiri. Hingga keesokan harinya setelah seluruh mahasiswa atau mahasiswi selesai mengisi daftar hadir mereka, secara tiba-tiba, ada seorang pria yang malah langsung merobek lembar kertas tersebut, kemudian menjualnya kepada seseorang, di mana orang itu hanya ingin memalsukan tanda tangannya saja untuk keperluan pribadinya. Kita beralih ke lokasi yang berbeda nih, agar bisa mendapatkan perhatian Sruti. Subu dan suami pun sengaja berbohong dengan mengatakan bahwa mereka adalah followersnya. Kemudian di hadapan mereka lah Sruti menjelaskan bahwa kini dia tidak memiliki ponsel karena dia sangat membencinya. Terlebih semua aplikasi yang terinstal, sebab mereka yang meluncurkan aplikasi tersebut bisa saja melarangnya tanpa memperdulikan perasaan para penggunanya. Setelah mendengar semua penjelasan yang Sruti katakan, di keesokan harinya, Subu memutuskan untuk pergi ke ruang siaran radio kampus bersama dengan suami, agar Sruti bisa mendengarkan ucapannya. Yang mana menurut penjelasannya, dia sangat setuju dengan ideologi Sruti terkait ponsel maupun aplikasi. Itu sebabnya, dia akan terus mendukung keputusannya. Dan ketika Sruti mendengar suara Subu yang menyebutkan namanya, dia langsung berlari meninggalkan pertandingan volinya. Kemudian di hadapan mereka berdualah dia mencoba menjelaskan impian terbesarnya, yaitu untuk mengumpulkan orang-orang yang sepemikiran dengan mereka, agar mereka semua nantinya bisa menciptakan dunia tanpa ponsel.
Dan meskipun hal seperti itu tidak pernah terbayangkan oleh Subu, tetapi dia terpaksa menyetujuinya karena tujuan utamanya adalah bisa berteman dengan Shruti. Lalu pada sore harinya di saat Subu mengantarkan suami pergi ke rumah sakit tempat ibunya bekerja, pandangannya seketika tertuju pada sebuah artikel yang terdapat foto Shruti. Di mana menurut penjelasan ibu kandung suami, Shruti adalah sosok wanita yang baik karena dia telah menyediakan bank makanan setiap hari secara gratis yang diperuntukkan bagi anak-anak yang tidak mampu. Dan ketika mereka melihat secara langsung akan bagaimana bahagianya wajah kedua anak yang menyantap makanan tersebut, pandangan Subu terhadap Shruti pun mulai berubah. Sehingga dia dengan senang hati bersedia membantu Shruti untuk menyebarkan brosur terkait rencana awal mereka. Dan karena sering menghabiskan waktu bersama, hubungan yang terjalin di antara mereka pun kian semakin erat. Hingga pada suatu hari di saat Giri sedang mencoba merayu rekan kerjanya, dia pun dibuat jengkel oleh Subu yang kembali menghubunginya. Dan agar Subu tidak lagi mengganggunya, dia sengaja berbohong dengan mengatakan bahwa ponselnya kini berada di rumah Komisaris Arjun. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Subu pun merasa sangat khawatir, sebab dia berasumsi jika Arjun akan menghancurkan ponselnya, seperti ancaman yang pernah dikatakannya. Oleh karena itulah, di keesokan harinya dikala Arjun sudah berangkat bekerja, Subu memutuskan untuk langsung datang ke rumahnya bersama suami, dengan alasan ingin pergi menemui Shruti. Tetapi karena dia tidak mungkin berkata jujur kepada Shruti, dia sempat merasa bingung harus memulai pembicaraannya dari mana. Dan ucapan tersebut nampaknya malah disalahartikan oleh Shruti, sebab Shruti beranggapan bahwa Subu ingin mengutarakan perasaan cintanya. Dan agar bisa mencairkan suasana di antara mereka, suami langsung berinisiatif dengan memuji kecantikan ibunya yang kala itu datang untuk mengantarkan minuman. Tetapi seketika dia hanya dapat terdiam di saat Shruti menjelaskan jika wanita itu adalah asisten rumah tangganya saja, karena ibu kandungnya ternyata telah lama meninggal dunia. Sementara agar bisa menemukan di mana keberadaan ponselnya, Arjun pun meminta kepada Shruti untuk mengajak mereka berdua berkeliling rumahnya. Sampai akhirnya, ketika mereka sudah berada di dalam kamar Arjun, dia sengaja meminta tolong kepada Shruti untuk dibuatkan secangkir kopi. Dan agar mereka tidak dicurigai, dia memerintahkan suami untuk tetap berjaga di luar, sedangkan dia akan mencoba menggeledah sisi kamar Arjun agar bisa segera menemukan ponselnya. Sehingga membuatnya merasa sangat terkejut di saat dia melihat senjata api milik Arjun yang disimpan di dalam lemarinya. Singkat cerita, karena masih menyimpan dendam pribadi terhadap Nayak, Kisana terlihat sedang membagi-bagikan uang kepada kelompoknya agar mereka bersedia menghabisi Nayak di suatu tempat. Dan karena ada pengkhianat di antara mereka, Nayak pun dapat mendengar rencana tersebut melalui panggilan telepon yang disembunyikan oleh Rajan. Namun tanpa Nayak sadari, ternyata hal itu juga merupakan salah satu rencana Kisana untuk bisa menjebaknya. Dan karena Kisana yakin jika Nayak sudah masuk ke dalam perangkapnya, dia meminta kepada Rajan untuk segera mengirimkan seseorang dari kelompok mereka agar memancing keributan, sehingga nantinya mereka bisa memiliki kesempatan besar untuk membunuh Nayak. Lalu sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Kisana, Rajan pun langsung memerintahkan Subu untuk pergi ke sana dengan alasan bahwa dia sedang ditunggu oleh Shruti. Bahkan, Rajan juga sengaja memberikan syal kebanggaan kelompok mereka kepada Subu agar mampu menarik amarah Nayak. Dan karena Subu memang belum menyadari jika dia sedang dijadikan umpan, dia pun dengan senang hati bersedia menggunakan syal tersebut, kemudian pergi menuju ke tempat yang telah ditentukan. Lalu setibanya di sana, dia pun langsung diserang oleh kelompok Nayak yang memang sudah menunggunya, sehingga membuat Subu hampir saja tewas terbunuh akibat kehabisan oksigen. Namun untungnya, dia masih bisa diselamatkan oleh Arjun yang secara tiba-tiba datang ke sana. Dan setelah Nayak menjelaskan terkait rencana Kisana yang mencoba membunuhnya, akhirnya mereka berdua pun diamankan ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Kita beralih ke lokasi yang berbeda agar bisa mendapatkan iPhone-nya kembali. Subu sengaja datang menghampiri Shruti untuk menjelaskan bahwa esok adalah hari ulang tahunnya. Dan setelah Shruti berjanji jika dia akan memberikan apapun yang Subu inginkan, Subu langsung berbisik di telinganya, sehingga membuat Shruti merasa sangat terkejut ketika mendengar permintaannya. Tetapi karena dia sudah terlanjur berjanji, dia mengatakan kepada Subu jika dia akan menuruti semua permintaannya. Dan setelah mendengar ucapan tersebut, Subu yang merasa senang pun kembali meminta kepada Shruti untuk menemuinya jam 12 malam nanti di suatu tempat. Lalu pada malam harinya, kelompok Kisana dan Nayak pun akhirnya sepakat untuk membuat aliansi agar bisa menghancurkan Arjun sebagai bentuk perlawanan mereka. Dan tanpa berpikir panjang, mereka semua pun langsung memasang ranjau di lokasi yang selalu Arjun lewati bersama para pengawalnya. Bahkan, mereka hingga tega menghujani batu ke arah Arjun, sehingga membuat Arjun terpaksa harus pindah ke mobil yang lain agar dia bisa pergi menyelamatkan dirinya. Dan setelah Arjun menjelaskan kepada anaknya bahwa dia akan pulang terlambat, Shruti pun langsung bergegas menemui Subu untuk merayakan hari ulang tahunnya dengan membawa kue beserta hadiah yang Subu inginkan.
sehingga membuat mereka berdua larut dalam suasana yang sangat romantis. Kita beralih ke lokasi yang berbeda, karena Arjun sudah menyadari jika yang menyerangnya adalah kelompok mahasiswa. Dia pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera memeriksa rekaman yang terdapat di sekitaran area tersebut, agar bisa mengetahui di mana keberadaan mereka. Lalu bersamaan dengan pengejaran yang dilakukan oleh para anggota polisi, Subu pun terlihat sudah berada di rumah sahabatnya dengan perasaan yang sangat bahagia. Bahkan, dengan penuh percaya dirinya, dia hingga menjelaskan kepada Kisana bahwa Shruti sudah jatuh cinta terhadap dirinya. Hingga tak lama kemudian dikala Kisana mendapatkan informasi jika kelompok mereka sudah berhasil diamankan, dia pun memilih untuk segera pergi melarikan diri. Namun di tengah perjalanan, dia malah bertemu dengan polisi yang memang sedang mencarinya, sehingga membuatnya langsung dihajar habis-habisan di kantor polisi bersama dengan yang lainnya. Lalu pada keesokan harinya ketika Subu baru terbangun dari tidurnya, dia pun memutuskan untuk segera menghubungi Arjun menggunakan ponsel milik suami, hanya untuk menjelaskan bahwa senjata api milik Arjun kini sudah berada di tangannya. Sehingga disinilah baru terungkap jika hadiah yang dia minta dari Shruti ternyata adalah senjata api tersebut. Dan dia baru akan bersedia mengembalikannya jika Arjun telah mengembalikan iPhone miliknya. Ketika mendengar semua penjelasan yang dikatakan oleh Subu, Arjun langsung menyarankannya untuk segera menyaksikan berita di YouTube sehingga membuat Subu merasa sangat ketakutan. Karena di dalam berita tersebut berisikan informasi perihal pembunuhan yang dilakukan terhadap Nayak. Di mana menurut barang bukti yang ada, Nayak ternyata telah dibunuh menggunakan senjata api pribadi milik Arjun. Dan karena Arjun beranggapan bahwa Subu adalah pelaku utamanya, Kisana bersama dengan yang lainnya akhirnya dibebaskan dari hukuman mereka. Tetapi dengan adanya kasus pembunuhan ini, para mahasiswa yang tidak terima pun langsung melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor komisaris. Sebab mereka berasumsi jika Arjun lah yang telah membunuh Nayak menggunakan senjata api miliknya. Sementara karena tidak ingin dianggap sebagai seorang pembunuh, Subu sempat kembali menghubungi Arjun untuk menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak terlibat dalam masalah ini. Namun dikala Arjun bertanya dari mana dia bisa mendapatkan senjata tersebut, Subu hanya dapat terdiam, sehingga membuat Arjun semakin mencurigainya. Dan karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, Subu memilih untuk menjelaskan semuanya kepada Rajan, dengan harapan bahwa Rajan akan bersedia membantunya. Namun Rajan malah langsung menolak karena dia tidak ingin mendekam di balik jeruji besi akibat kecerobohan yang telah dilakukan oleh Subu. Dan Subu pun akhirnya memilih untuk menonaktifkan ponsel suami agar Arjun tidak bisa melacak keberadaannya. Namun tak lama kemudian di saat Subu teringat kembali ucapan yang pernah dikatakan oleh ibunya, dia malah kembali mengaktifkan ponsel suami sehingga Arjun bisa dengan mudah melacak di mana keberadaannya. Dan di saat yang bersamaan, dia pun mendapatkan panggilan dari Shruti yang ingin mengajaknya bertemu di sebuah kafe agar Subu bisa mengembalikan senjata milik ayahnya. Sebab dia yakin jika Subu bukanlah seorang pembunuh. Namun tanpa mereka sadari, nyatanya pembicaraan mereka berdua pada saat itu bisa didengar langsung oleh Arjun dari kantor polisi. Dan setibanya di kafe, Arjun pun sengaja memberikan senjata tersebut dari bawah meja agar tidak memancing kecurigaan orang lain. Tetapi di waktu yang bersamaan, namanya malah tersorot di berita dengan adanya barang bukti berupa rekaman suara ketika dia sedang menghubungi Arjun. Sehingga membuat kedua orang tuanya pun merasa sangat terkejut dikala menyaksikan berita tersebut. Hingga tak lama kemudian di saat Subu menyadari kehadiran polisi yang datang untuk menangkapnya, dia terpaksa harus menodongkan senjata tersebut ke arah mereka, sehingga membuat suasana menjadi sangat menegangkan. Sampai akhirnya, Shruti pun sengaja mengalihkan pandangan mereka agar Subu bisa pergi melarikan diri. Dan ketika sedang berlari di tengah pasar, Subu tanpa disengaja sempat menabrak seorang pria sehingga membuat ponsel pria tersebut dan senjata milik Arjun terhempas ke udara. Tetapi di saat Subu berusaha melompat untuk bisa menangkap ponsel tersebut, terlihat ada seorang pria misterius yang malah dengan sengaja menukar senjata milik Arjun yang kala itu tergeletak di jalan. Setelah anggota polisi berhasil mengamankan senjata itu, Arjun pun langsung mengadakan jumpa pers di kantornya, sehingga mulai terjadi kebingungan di benak Subu dan juga Shruti. Karena barang bukti yang ditunjukkan ternyata berbeda dengan senjata api pribadi milik Arjun yang sebenarnya berwarna hitam. Dan karena nama Shruti kini juga sedang disorot di media, atasan Arjun pun menuntut Arjun untuk bisa segera menyelesaikan masalah ini, sebab dia tidak ingin karirnya menjadi hancur, mengingat bahwa perintah tersebut memang merupakan perintah langsung dari Perdana Menteri. Hingga tak lama kemudian dikala Arjun sudah tiba di rumahnya, Shruti pun akhirnya memutuskan untuk berkata jujur di hadapan ayahnya, agar ayahnya sadar jika Subu sedang dijebak. Karena nyatanya, pelaku membunuh Nayak menggunakan senjata dinas, bukan senjata pribadi yang dia berikan kepada Subu. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Arjun memilih untuk segera mencari senjatanya di dalam kamar. Dan ketika dia memperlihatkan senjatanya kepada Shruti, Shruti semakin merasa kebingungan, sebab dia sama sekali tidak menyangka bahwa senjata itu ternyata sudah berada di kamar ayahnya. Sehingga dia pun semakin yakin jika Subu memanglah tidak bersalah. Dan dia memang sengaja mengatakan semua ini karena dia tidak ingin ayahnya memiliki masalah pribadi dengan pria yang dia cintai.
Setelah mendengar kejujuran yang dikatakan oleh anaknya, Arjun pun kembali datang menghampiri Shruti di kamarnya untuk memberikan selembar kertas. Yang menurut penjelasannya, kertas itu merupakan bukti kedua yang sengaja tidak dia berikan saat melakukan jumpa pers. Dan jika Arjun memang mencintai Shruti, maka dia diharuskan untuk datang dan menyerahkan diri agar bisa membuktikan jika dia memanglah tidak bersalah. Setelah melihat barang bukti tersebut, Shruti pun merasa sangat terkejut sehingga dia segera menghubungi Arjun seperti saran yang dikatakan oleh ayahnya. Dan karena partai oposisi kini juga telah mendukung para mahasiswa dalam berunjuk rasa, Ketua Menteri yang merasa terancam langsung memerintahkan atasan Arjun untuk segera mengambil tindakan. Sebab dia memang tidak ingin kalah di pemilihan nanti. Sementara di waktu yang bersamaan, Subu pun terlihat sudah berada di kediaman Arjun untuk memenuhi undangan Shruti sebagai bentuk rasa cintanya. Dan agar tidak terjadi kesalahpahaman, Subu akhirnya menjelaskan bahwa alasan dia meminta senjata milik ayahnya bukanlah untuk bermain-main, melainkan untuk bisa mendapatkan ponselnya kembali. Dan dia juga meminta maaf sebab dia sadar jika Shruti sangat membenci kata ponsel. Hingga tak lama kemudian dikala Subu baru saja ingin pergi meninggalkannya, dia pun merasa sangat terkejut karena secara tiba-tiba Shruti malah mengutarakan perasaannya kemudian memeluknya dengan sangat erat. Tetapi karena mendapatkan tuntutan dari atasannya, Arjun pun memerintahkan Mahendra untuk segera membawa Subu, sehingga membuat Shruti hanya dapat pasrah melihat kekasihnya dibawa pergi. Di tengah perjalanan, Mahendra sempat mengejek Subu, sebab Subu dianggap sebagai seorang pria yang lemah, karena dia selalu menuruti ucapan yang dikatakan oleh wanita. Hingga tak lama kemudian di saat mereka sudah tiba di suatu lokasi yang sangat sepi, Mahendra langsung memerintahkan Subu untuk maju beberapa langkah. Namun dikala Mahendra baru saja ingin menembaknya, Subu pun mengatakan bahwa dia sebenarnya sudah sadar jika Mahendra akan membunuhnya jika dia berjalan 2 langkah lagi. Di mana hal itu bisa dia ketahui karena dia merupakan mahasiswa forensik. Dan karena Mahendra mulai kehilangan konsentrasinya akibat mendengar penjelasan tersebut, Subu akhirnya berhasil merebut senjata yang berada di tangan Mahendra, kemudian memborgolnya, sehingga dia memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri. Tetapi sebelum dia pergi, dia juga sempat menegaskan bahwa Mahendra telah salah menilainya, sebab alasan dia datang ke rumah Arjun bukanlah atas perintah Shruti, melainkan karena kepercayaan Shruti terhadap dirinya. Tetapi setelah Subu berhasil meloloskan diri dari Mahendra, dia pun malah semakin terdesak karena adanya barang bukti yang kembali disiarkan di pemberitaan televisi nasional. Di mana pada barang bukti yang diperlihatkan oleh Arjun itu, Subu diketahui telah menerima transferan uang sebesar 1,75 crores, tepatnya 2 hari sebelum Nayak ditemukan tewas terbunuh. Dan ketika mendengar berita tersebut, ayahnya dan juga Shruti merasa sangat terkejut sementara sang ibu hanya dapat menangis seorang diri. Lanjut cerita guys, karena Subu sadar bahwa polisi sedang mengejarnya, dia pun memilih untuk menemui ayahnya di proyek pembangunan tempatnya bekerja. Dan setelah Subu menjelaskan bahwa dia tidak akan mungkin memiliki uang sebesar itu di rekeningnya, ayahnya pun menyarankannya untuk segera meminta bantuan kepada rekannya yang bernama Kishore. Di mana Kishore ini merupakan seorang IT support yang bekerja di bank tersebut. Tetapi sebelum pergi ke rumah Kishore, Subu sempat meminta bantuan kepada suami untuk mengantarkan pakaian kerjanya ketika masih aktif sebagai kurir, agar tak ada yang mengenalinya. Hingga tak lama kemudian setelah Kishore selesai mencetak data Subu yang tertera di bank tersebut, Subu merasa kebingungan karena dia yakin jika akun itu bukanlah miliknya. Sementara di lokasi yang berbeda, Arjun pun terlihat sudah mendatangkan Chindambaram selaku manajer bank yang bersangkutan. Di mana menurut penjelasannya pihak yang telah mentransfer uang ke nomor rekening Subarau adalah pria yang bernama Satya Narayana Sabarau. Dan hal ini semakin membuat Subu merasa bingung karena dia memang sama sekali tidak mengenal Satya yang diklaim sebagai kakeknya. Terlebih menurut data yang ada, Satya juga diketahui telah meninggal dunia 9 tahun yang lalu. Sehingga bagaimana mungkin Satya bisa mentransfer uang ke rekeningnya. Dan data tersebut telah disahkan oleh pihak bank karena ada barang bukti yang kuat berupa tanda tangan Subu. Tetapi dikala Subu mencoba untuk menghubungi nomor telepon yang tertera, nomor tersebut sudah tidak aktif lagi. Dan agar bisa mengetahui siapa lagi orang yang telah menandatangani surat di akunnya, Subu meminta bantuan kepada Kishore untuk kembali memeriksa data yang ada, sehingga mereka pun langsung tertuju kepada seorang pria bernama Vika. Tak lama setelah mendapatkan data tersebut, Subu akhirnya berhasil menangkap Vika tepat di tangga penyeberangan. Dan karena Vika terus saja mengelak, Subu yang merasa jengkel pun langsung menghajarnya berulang kali, sehingga membuat Vika akhirnya mengakui bahwa dia hanya diperintahkan oleh seorang pria bernama Ansari. Yang mana menurut penjelasannya Ansari ini adalah orang yang telah mengambil tanda tangannya sebagai pengantar di beberapa akun yang berbeda. Dan dia bersedia melakukan hal itu karena Ansari telah membayarnya. Setelah mengetahui di mana lokasi tempat tinggal Ansari, Subu memutuskan untuk langsung menuju ke sana seorang diri, sehingga membuat kendaraannya sempat diketahui oleh pihak kepolisian. Dan di tempat itulah, Subu menemukan adanya beberapa barang bukti seperti buku tabungan, daftar hadir mahasiswa yang telah dicuri, maupun data yang telah diedit. Namun bersama dengan diketemukannya semua barang bukti tersebut,
Subuh langsung diserang oleh Ansari dari arah belakang, sehingga disinilah baru terungkap jika Ansari ini ternyata merupakan sosok pria misterius yang kita saksikan di awal film. Dan karena merasa marah dengan kehadiran Subuh yang datang ke tempat persembunyiannya, Ansari pun kembali menghajarnya berulang kali sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka berdua, yang membuat Ansari tanpa disengaja malah menjatuhkan barang bukti lainnya, yaitu berupa puluhan ponsel yang dia sembunyikan. Dan karena tidak berhasil menangkap Ansari yang kala itu pergi melarikan diri, Subuh akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah Kisore dengan membawa seluruh ponsel tersebut, yang mana salah satunya ternyata adalah milik Satya. Dan karena Subuh yakin jika seluruh nomor ponsel tersebut telah disertakan di akun bank, dia memohon kepada Kisore untuk kembali login ke server agar mereka bisa mendapatkan petunjuk. Sementara di lokasi yang berbeda, Shruti pun terlihat sedang memeriksa rekaman CCTV di rumahnya untuk memastikan akan siapa orang yang telah mengembalikan senjata api milik ayahnya. Hingga tak lama kemudian setelah Subuh memeriksa seluruh data si pemilik ponsel yang ternyata adalah mahasiswa di kampusnya, Kisore yakin bahwa pelaku memang sengaja menjebak Subuh agar bisa mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan akun orang yang telah meninggal dunia. Di mana menurut penjelasan Kisore, akun seseorang tidak akan bisa diklaim jika si pemegang rekening telah meninggal dunia selama 10 tahun dan tidak memiliki wali, sehingga membuat uang tersebut nantinya akan diserahkan ke pihak RBI, termasuk seluruh uang milik Satya, yang mana menurut data yang ada uang itu akan segera diserahkan ke pihak RBI dalam kurun waktu 4 bulan lagi. Itu sebabnya Kisore yakin bahwa uang bayaran yang diterima oleh para mahasiswa itu merupakan uang curian dari akun yang awalnya tidak bisa diklaim, dan pelaku memang sengaja mencari mahasiswa yang memiliki nama belakang sama seperti si pemilik akun yang telah meninggal dunia. Dan dia juga sengaja mengumpulkan seluruh kartu Aadhar mahasiswa tanpa mereka sadari, agar datanya bisa diubah sekaligus memalsukan tanda tangan mereka. Oleh karena itulah, di data Subuh yang baru, dia dinyatakan sebagai cucu kandung dari Satya karena kesamaan pada nama belakang mereka berdua. Dan dengan adanya bantuan dari pihak lain, dokumen-dokumen penting pun bisa dengan mudah diresmikan sehingga membuat pelaku dapat mengirim uang dari akun yang awalnya tidak bisa diklaim ke nomor rekening palsu yang mereka buat atas nama mahasiswa, sehingga dapat disimpulkan bahwa kasus ini merupakan kasus pencurian uang. Dan dengan terbongkarnya motif dalam masalah ini, Subuh yakin jika sebenarnya Nayak sudah mengetahui hal ini, oleh karena itulah dia dibunuh oleh mereka. Kita beralih ke lokasi yang berbeda. Setelah berhasil lolos dari kejaran Subuh, Ansari terlihat datang ke rumah rekannya untuk bersembunyi, sehingga bersama dengan diperlihatkannya wajah pria tersebut, baru diketahuilah jika pria itu ternyata adalah seorang anggota polisi bernama Ahmed yang datang ke rumah Shruti untuk mengembalikan senjata api milik ayahnya. Dan setelah melihat bukti tersebut, Shruti sempat berniat untuk segera melaporkannya kepada sang ayah. Namun hal itu tidak perlu dia lakukan sebab Subuh yakin bahwa ayahnya sedang mendengarkan pembicaraan mereka berdua. Namun tak lama kemudian di saat Subuh sudah tiba di rumah Ahmed, Ansari dan Ahmed ternyata telah tewas terbunuh sehingga dia memilih untuk segera pergi melarikan diri, yang membuatnya kembali dicap sebagai seorang pembunuh oleh Mahendra yang kala itu tiba di sana. Dan setelah dia menceritakan masalah ini kepada Kisore, di keesokan harinya, beberapa orang mahasiswa pun datang ke bank dengan berpura-pura ingin mengambil uang tabungan milik orang tua mereka yang telah lama meninggal dunia. Di mana rencana ini memang sengaja dilakukan oleh Subuh untuk menjebak siapa si pelakunya. Setelah semuanya berjalan sesuai dengan rencana, Subuh pun langsung datang menghampiri Cindabaram karena Subuh yakin jika dialah orang yang telah membunuh Nayak sekaligus membuka rekening palsu atas nama dirinya. Dan karena Subuh terus menghajarnya, Cindabaram pun memilih untuk pergi melarikan diri dengan menggunakan bajai. Namun dikala Subuh mencoba untuk mengejarnya, dia malah dihantam oleh sebuah truk hingga membuatnya terpental cukup jauh. Bahkan, dia juga langsung dimasukkan ke dalam truk tersebut yang ternyata dilakukan oleh Kisanah dan juga Rajan. Dan karena merasa sangat marah, mereka terus saja memukulinya sebab Subuh dianggap telah menghancurkan semua rencana mereka hanya demi iPhone yang sudah menghilang. Hingga tak lama kemudian di saat mereka menyadari jika para polisi telah mengepung mereka, mereka pun segera mengeluarkan Subuh. Karena mereka berasumsi jika para polisi itu sedang mengincar Subuh atas kasus pembunuhan Ansari. Namun pada kenyataannya malah mereka lah yang dihajar oleh Mahendra. Karena tanpa mereka sadari, ternyata Subuh memang sengaja menghubungi Arjun ketika berada di dalam truk, agar Arjun bisa mendengarkan langsung semua pengakuan mereka, di mana ponsel tersebut sengaja dia sembunyikan di saku celananya. Sampai akhirnya setelah mereka bertiga diamankan di kantor polisi, Rajan pun akhirnya menjelaskan bahwa pamannya memang sering menyuap para mahasiswa agar bisa membuat rekening palsu untuk mengklaim uang di akun milik orang yang telah lama meninggal dunia. Dan karena Nayak telah mengetahui masalah ini, mereka sempat mencoba untuk bernegosiasi, tetapi Nayak malah meminta bagian yang lebih besar. Bahkan dia hingga mengancam akan membongkar kejahatan mereka di pertemuan mahasiswa. Oleh sebab itulah, di keesokan harinya mereka sengaja membuat keributan di kampus agar pertemuan tersebut dibatalkan.
Hingga pada suatu malam dikala mereka melakukan penyerangan terhadap anggota polisi, dia tanpa disengaja menemukan senjata milik Arjun yang masih tertinggal di dalam mobilnya. Sehingga dengan menggunakan senjata itulah, mereka akhirnya memutuskan untuk membunuh Nayak. Hingga keesokan harinya di saat dia mendengar Subul yang sedang menghubungi Arjun untuk meminta ponselnya, Ansari sengaja menukar senjata Arjun yang tergeletak di pasar. Kemudian memerintahkan Ahmed untuk segera mengembalikannya ke rumah Arjun dikala mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Arjun. Tetapi pada akhirnya, mereka terpaksa harus membunuh Ansari dan juga Ahmed demi keselamatan mereka. Kita kembali ke timeline utama nih. Setelah Subul dinyatakan tidak bersalah, dengan polosnya dia sempat bertanya kepada Arjun di mana keberadaan iPhone-nya. Namun dia seketika menghentikan ucapannya dikala Seruti memegang tangannya. Kemudian di akhir film barulah terungkap jika selama ini iPhone Subul ternyata bukanlah berada di tangan Arjun, melainkan terselip di bawah meja kantor polisi dan ditemukan oleh Nalini dalam kondisi LCD yang telah retak. Oleh karena itulah, setibanya di rumah dia langsung mengisi daya iPhone-nya hanya untuk memastikan masih berfungsi atau tidak. Dan meskipun dia telah mendapatkan hadiah berupa cek sebesar 30 lak dari pihak bank, dia tetap terlihat nampak murung. Sampai akhirnya dia pun merasa sangat senang dikala melihat logo iPhone yang muncul dari layar ponselnya. Sehingga bersama dengan itulah guys, film pun berakhir. Oke guys, Nenu Student Sir adalah sebuah film drama thriller action berbahasa Telugu India tahun 2023 yang ditulis dan disutradarai oleh Rakesh Uppalapati, di mana film ini dibintangi oleh Bella Mukonda Ganesh Babu, Samuti Rakani, dan Avantika Dasani. Nenu Student Sir sebenarnya adalah sebuah film yang memiliki premis agak lemah, di mana protagonis memiliki ikatan emosional dengan ponselnya yang mahal yang dia raih dengan kerja kerasnya, kemudian kehilangan barang tersebut hingga menjadikannya dasar cerita. Penulis Krishna Chaitanya mengaitkan ponsel yang hilang itu dengan penipuan bank yang terbilang besar. Namun keduanya adalah dua dunia yang terpisah. Tautan penghubung sebenarnya bisa dibilang gagal terhubung. Kisah cinta Subul dengan putri komisaris Ruti juga terlihat klise. Namun terlepas dari itu, konsep rekening bank yang tidak diklaim dan penipuan yang terkait dengannya adalah ide yang bagus. Ini adalah kebebasan sinematik yang diambil untuk kenyamanan yang tidak berhasil. Klimaksnya ada pada catatan yang bisa sangat diprediksi. Dan akan lebih baik lagi nih jika pelaku di balik kejahatan sebesar ini lebih masuk akal jika ada campur tangan orang yang lebih berpengaruh di masyarakat dengan dukungan politik. Namun terlepas dari itu, film ini cukup menghibur. So, gimana pendapat kalian tentang film ini? Jangan lupa berikan ulasan kalian di kolom komentar ya. Oke deh, mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita, dan seperti biasa, jika kalian suka like, nggak suka silahkan dislike, komen kalau ada kesalahan, dan subscribe kalau masih mau dengerin ocehan gue. So, gue tutup video ini. See you in this video. My name is Yusna Firdaus and thank you.